Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nisa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba membuat tutorial bagaimana kita bisa membuat hand sanitizer sendiri di rumah. Ya, kita tahu sendiri kan kalau saat ini wabah virus corona sedang menjangkit negeri tercinta kita. Jadi saya mencoba untuk membuat tutorial dan berbagi pada teman-teman semua agar kita bisa melindungi diri kita dengan cara membuat hand sanitizer sendiri di rumah. Oke, kita langsung saja ya. Oke, sebelumnya saya akan memakai sarung tangan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah memakai sarung tangan ya. Oke, selanjutnya kita siapkan bahan-bahan yang kita butuhkan. Oke, bahan yang pertama di sini ada alkohol 70% ya teman-teman. Ya, ini ukuran 1 liter. Ya, bebas sih teman-teman bisa beli ukuran berapa aja. Tapi ini di sini saya menggunakan alkohol 70% yang ukurannya 1 liter. Kemudian di sini saya menggunakan aloe vera. Aloe vera di sini hanya 92% ya. Ya. Ini nanti dipakainya sedikit aja aloe veranya. Nah, kemudian di sini ada botol ya, botol untuk tempat menyimpan hand sanitizer-nya. Di sini saya menggunakan botol kaca. Ya, kenapa saya menggunakan botol kaca? Karena alasan pertama dijelaskan dalam website ini. Jadi, di sini Dr. Salz mengatakan bahwa botol plastik tidak baik untuk digunakan. Nah, kemudian ada istilah toxic free. Maksudnya apa? Jadi, di sini ia menjelaskan bahwa botol kaca lebih baik digunakan daripada botol plastik karena botol plastik tidak baik untuk digunakan mencampur atau bahkan menyimpan bahan dan zat kimia seperti hand sanitizer, sehingga ia menyarankan botol kaca lebih baik untuk digunakan. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa masalah daur ulang limbah plastik sampai saat ini masih terjadi di Amerika Serikat. Di sana, hanya 9% dari plastik yang berhasil didaur ulang. Nah, bagaimana di Indonesia? voanews.com menuliskan sebuah berita tentang limbah plastik ilegal di Indonesia. Apa sih VOA? Jadi, menurut Wikipedia, VOA merupakan singkatan dari Voice of America, yang merupakan siaran multimedia pemerintah Amerika Serikat. VOA menyiarkan berita serta informasi ke seluruh dunia. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa data dari Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan adanya peningkatan impor limbah plastik. Hal ini merupakan jumlah terbesar dalam 10 tahun terakhir. Nah, kemudian apa bahayanya? Prigi Arisandi yang merupakan ahli biologi dan juga aktivis lingkungan menyatakan bahwa Indonesia hanya dapat melakukan daur ulang limbah plastik sekitar 9 hingga 10% saja. Nah, sisanya sebagian besar dari limbah plastik tersebut menutupi lahan yang ada di Indonesia atau bahkan dibakar oleh kebanyakan orang. Nah, pembakaran limbah plastik tersebut sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Oke teman-teman, jadi itu ya bahayanya dari plastik. Kemudian ada beker glass ukuran 150 ml. Dan ada gelas ukur, ini saya gunakan ukuran 5 ml yang gelas ukurnya. Kemudian di sini juga saya menyiapkan pipet teman-teman. Ini ya. Saya menggunakan pipet.
untuk nanti mengambil aloe veranya. Kemudian di sini ada pengaduk ya. Pengaduk untuk mencampurkan nanti alkohol 70% dan aloe veranya. Oke. Ini ya. Langsung saja kita mulai. Ya, langsung aja ya. Kita siapkan alkohol 70%-nya. Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan kepada teman-teman semua kalau alkohol 70% ini sangat mudah menguap ya. Jadi usahakan jangan terlalu lama untuk membuka alkohol di udara terbuka. Maksud saya, jangan membiarkan alkoholnya terlalu lama di udara terbuka. Jadi kalau bisa, pengambilan alkohol 70% dengan pengambilan aloe veranya itu nanti jeda waktunya jangan terlalu lama ya teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada alkohol, ada aloe veranya ya. Langsung ya. Untuk aloe veranya. Nah, kemudian kita siapkan juga aloe veranya. Di sini meskipun 92%, tapi aroma dari aloe veranya masih sangat terasa. Jadi menurut saya 92% ini sudah cukup sekali untuk mewakili aroma dari aloe veranya. Nah, untuk takarannya gimana teman-teman? Oke, jadi nanti saya pertama-tama hanya mengambil aloe veranya itu sekitar 5 ml saja ke dalam beker glass. Kemudian untuk alkoholnya itu saya mengambil 100 ml ke dalam beker glassnya. Nah, kenapa? Karena saya menggunakan rumus penakaran seperti ini. Nah, rumus ini digunakan untuk mengetahui kelayakan dari konsentrasi alkohol dalam hand sanitizer. Nah, V1 di sini merupakan volume dari alkohol yang saya gunakan tadi. Jadi V1 di sini sebesar 100 ml. Kemudian M1 adalah konsentrasi alkohol awal. Jadi konsentrasi M1 sebesar 70%. Nah, tadi kan saya menambahkan aloe veranya sebanyak 5 ml. Jadi di sini V2-nya jumlah dari V1 ditambah dengan jumlah dari volume aloe veranya 5 ml tadi. Sehingga V2-nya 100 ditambah 5 yaitu 105 mili. Nah, M2 di sini adalah konsentrasi alkohol yang kita butuhkan kan. Jadi, kita dapat mencari M2 dengan cara V1 dikali M1 dibagi dengan V2. Kita memperoleh hasil akhirnya yaitu 66,667% atau dibulatkan menjadi 67%. Nah, kan masih lebih dari 60%, sehingga dapat kita simpulkan bahwa konsentrasi alkohol dalam hand sanitizer yang tadi kita buat itu masih layak digunakan untuk membunuh virus dan bakteri. Oke. Nah, jadi gitu ya kesimpulannya dari penjelasan rumus tadi. Oke, langsung saja. Pertama saya mengambil aloe veranya dulu ya teman-teman. Saya ambil sekitar 5 mili. Jadi nggak usah banyak-banyak untuk aloe veranya. Oke, selanjutnya kita ambil alkoholnya sebanyak 100 ml. Tapi sebelumnya saya siapkan dulu botolnya, karena tadi saya bilang kan alkoholnya tidak boleh berada di udara luar terlalu lama ya teman-teman. Jadi ini saya buka dulu. Nah, karena ukuran dari botol kaca ini sekitar 20 ml,
Jadi saya siapkan terlebih dahulu 5 botol kaca ya teman-teman, karena nanti hand sanitizernya yang kita buat itu kurang lebih bisa jadi 5 botol ukuran 20 ml. Oke, langsung saja kita buka alkoholnya, kita tuangkan sekitar, ini masih tertutup ya teman-teman, kita tuangkan sebanyak 100 ml alkoholnya. Ya, langsung saja kita aduk teman-teman. Kita aduk sampai rata supaya aloe vera dan alkohol 70% nya campur. Ini ya, ada 4 botol hand sanitizer. Jadi dari ukuran tadi 100 ml alkohol dan 5 ml aloe vera, kita dapat 4 botol hand sanitizer, ukuran botol kacanya 20 ml. Oke. Jadi mudah kan ya untuk membuat hand sanitizer sendiri di rumah. Dan jangan lupa kita tetap jaga kesterilan dari tangan dan bahan-bahan yang kita gunakan. Kemudian kita juga jangan lupa untuk segera menutup alkohol tadi dan jangan membiarkan alkohol terbuka di udara terlalu lama. Oke, kita coba terlebih dahulu ya hand sanitizer yang tadi sudah kita buat. Nah, oh ya, hanya sekedar mengingatkan kalau fungsi dari hand sanitizer ini bukan untuk menghilangkan atau mematikan virus, bakteri atau kuman ya teman-teman. Jadi hand sanitizer ini hanya digunakan ketika benar-benar tidak ada air dan sabun ya teman-teman, untuk meminimalisir bakteri yang ada di tangan-tangan kita ini. Jadi himbauan untuk saya sendiri dan teman-teman semua, kita tetap harus rajin-rajin untuk mencuci tangan. Oke, sekian tutorial cara membuat hand sanitizer dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Oke, sebelum saya pamit, gimana tadi teman-teman? Gampang kan membuat hand sanitizer sendiri di rumah? Yang dibutuhkan hanya alkohol 70% yang bisa teman-teman cari di apotek terdekat. Kemudian ada aloe vera 92% seperti yang saya gunakan, dan juga botol kaca. Nah, untuk teman-teman yang membutuhkan botol kaca ukuran 20 ml seperti ini, dan juga
aloe vera 92% seperti yang saya gunakan tadi, bisa menghubungi saya di kontak yang saya cantumkan dalam video ini ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya.